Kaget gue. Coba Le, ngomong Le. Apa tuh? Antu kok gak denger ya? Coba Kenapa? Rim, ngomong Rim. Lu dari mana? Hilang. Enggak denger. Lu hilang kemana aja? Bukan itu. Coba bentar, Basya ngomong. Gue tahu nih arahnya kemana nih. Ngomong coba, cepet. Buru. Nggak mau ngomong. Itu enggak denger. Iyalah enggak denger, posisi Liverpool di puncak, bos, yang lainnya di bawah, bos. Timnas lagi yuk. Timnas lagi. Ini yang bikin gue males bahas IPL nih ini. Iya kalian, ini lagi Arsenal yang katanya lagi on fire 2 kali kalah. Udahlah, gue selain ke oleh capek, pucuk dingin, bos. Nah guys, kita kembali di habitat kita, yaitu adalah English Premier League. Iya. Dimana kita memasuki game week 12. Game week 12 ini artinya sepertiga, kurang lebih sepertiga season. Sementara ini Liverpool ada di pucuk. Di pucuk dengan jauh 20 berapa ya? 21 ya? 28 poin. Tadi kan lo tanya Le, gua kemana aja 2 minggu ini? Ke gunungnya. Liverpool di pucuk dengan 28 poin, terus City di nomor 2 dengan 23 poin. Sisanya di 19 dan 18 poin sampai peringkat ke-9. Jadi di game week 12 ini banyak pertandingan yang penting, khususnya untuk beberapa tim seperti Aston Villa, Newcastle, Fulham, Brighton, Forest, Arsenal dan Chelsea. Dimana kalau mereka berhasil menggapai 3 poin, mereka lompat. MU juga penting. MU nggak masuk ya. Nggak masuk lah. Penting. Baru Amor. Coba balikin dirinya aja dulu. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa, ini adalah pojok debat. Subscribe, kita udah 100.000, gue tahu. Dan kita belum ganti mic, gue tahu. Tapi tolong subscribe, nyalain notification bell-nya. Gue cek lagi analytics-nya 30. Yang subscribe dari yang nonton cuma 30%. 70% gak ada yang subscribe. Please lah subscribe. Nih gue udah PO mic, nggak cepatnya kita ganti mikrofon. Dan jangan lupa follow gue juga di Instagram oleh Alatas. Ada Bang Basya di @ArsenalVolks, ada Bang Ali di @RedsHistory, dan Bang Karim di @KarimNasar. Dan buat kalian yang mau ngongkrong sama kita, mau berdebat sama kita, kalian bisa masuk ke Telegram grup kita. Ini dia QR code-nya. Ting. Nah, itu dia. Kalau nggak masuk, gue omelin Agil. Emang harus diomelin deh. Ya udah, kita masuk ke game pertama. Game pertama yang menjadi pembuka game week di hari Sabtu jam 7:30 malam WIB adalah Leicester melawan Chelsea. Yes. Chelsea bertandang ke Leicester, ke kandangnya rumah lamanya Enzo Maresca. Ya. Tim promosi yang juara IPL 2013 ya? 2016. 16 ya. Jadi sebenarnya Leicester ini lebih relevan daripada Arsenal. Betul. Kalau kita Jauh. ngomongin ini Dan kan. MU. Oh iya MU ya Udah benar. jelas kalau itu. Untung kita setelah Leicester kita udah juara ya. Iyalah. Gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Chelsea di 11 game bisa di posisi 3, bukan hanya di 11 game? Tapi Chelsea udah ngelawan City, udah ngelawan MU, udah ngelawan Liverpool, udah ngelawan Arsenal, dan kita di posisi 3. Nah, ritme yang bagus ini dan tidak ada main cedera. Yang gue baca hari ini, ya Reece James cedera sedikit, asumsi dia tidak main. Nah, kalian lihatnya gimana? Apakah Chelsea bisa mempertahankan posisi nomor 3 atau enggak? Menurut gue ini poin untuk Leicester ya. Gue ngerasa Enzo Maresca semua timnya udah paham nih, setim nih. Oh, dia mainnya kayak begini nih pasti. Oh, Enzo Maresca nggak paham pemain Leicester deh. Apa? Enzo Maresca-nya nggak kenal ya pemain Leicester ya. Lebih gampang ngafalin 1 apa ngafalin 11. Yang main di lapangan 1 apa 11? Apa? Yang 1 kan nggak main. Cuma strateginya dari si 1. Nah, itu. Terus what's your point? Silakan. What's my point? Menurut gua Leicester bakal mendominasi di babak kedua. Kenapa tuh? Iya. Kenapa di babak kedua? Karena Chelsea bench-nya nggak ada ya, sepi ya. Apa? Bench-nya dikit ya kan, nggak ada kualitas di bench gitu kan. Iya. Chelsea ini pemainnya squad depth-nya ini kurang. Sancho. Jende. Main tuh enggak. Udah balik loh. Kita nggak ada berita Sancho hoax. Dia yang bikin rame di Twitter. Beritanya Sancho diberitakan Sancho tidak populer di antara teman-teman skuadnya. Itu bahasa Indonesianya Sancho tuh nggak disukain. Oh, memang ini orang aduh, capek gue. Source-nya Trust Me Bro. Source-nya Trust Me Bro. Parah. Itu parah. Berarti Sancho kayak Ali kan. Habis itu Chelsea ngepost foto Sancho latihan.
Sancho kayak Ali, soalnya kita pada gak suka Ali semua. Iya bener sih. Suka ngilang soalnya. Suka ngilang. Ya bener. Tapi kalau Nah, buat gue ini 3 poin yang sangat gampang lah untuk Chelsea. Jujur aja, no disrespect kalau ada fans Leicester di sana, tapi Ada. Chelsea stature sebagai klub jauh lebih bagus. Kedua, skuadnya juga jauh di atas Leicester. Walaupun Leicester bukan tim promosi dengan skuad jelek ya. Iya, banyak Menurut gue pemain. kualitas skuadnya bisa di prem gitu, bukan championship. Ada, Beda kayak kita ngomongin Ipswich mungkin atau ngomongin Soton gitu kan. Iya. Leicester cukup bagus itu, tapi beda kelas. Kedua, kita udah punya ritme sekarang. Ketiga, kita punya squad building yang cukup baik dari pemain yang ada di starting sampai ke cadangan. Jadi menurut gue ini tinggal masalah konsistensi. Apakah Enzo Maresca punya ini gitu? Iya. 3-0. Enggak. Tadi sorry Le, flashback dulu. Tadi lu bilang Chelsea udah melawan Liverpool, City, MU, Arsenal. Ada yang menang. Lo bukan itu poin Oh gua. iya enggak, tapi kan Lah, dia jangan disebutin. Bukan itu poin gua. disebutin. Poin gua Palmer ada dengan yang main semua- bagus. Palmer ada yang main bagus. Bukan Ah, itu poin itu gua. Poin dia. gua dengan melawan tim-tim yang bisa menjatuhkan posisi kita tetap nomor 3. Nangkap nggak? Kayak Arsenal 4 nih, belum lawan MU. Iya. Nangkap nggak Nggak usah maksud gue? disebut. Tinggal Dua orang MU ini nggak usah doang. disebut. Tinggal MU doang yang Iya, belum. tapi tetap aja kan masih ada nih. Anjir gue butuh 3 poin tapi masih ada MU. Lu juga masih ada Masih ada Spurs. Lu masih Apa? ada Spurs Iya juga. Spurs gue nggak hitung lah. Oh lu ngitung Spurs? Hah? Gue sih nggak ngitung Spurs. Iya, kan? Nggak kita, nggak Lu kita. ngitung Dia Spurs? dihitung. Wah, Gue tapi sih nggak itu ngitung aja. Spurs. kembali ke tadi ya. Kalau gua ngelihat ini bakal pertandingan yang tidak cukup mudah pastinya. Pertama Chelsea main di kandangnya Leicester. Ya kan, Leicester main di kandang. Angker tuh. Terus Ya, walaupun Chelsea punya deretan track record main di away bagus. Saint Mary lumayan serem. Nah, itu. Saint Mary ini bukan Saint Mary. loh. Makanya King Power. Nah, itu gue ya itu aja udah. Pokoknya Chelsea bakal kesusahan Le. Apalagi Vardy. Fardi, Iya. Fardi Dengarkan, out gue of the tahu question Iya. lah. dia Fardi di out bench, of the question. tapi Iya. auranya Super di lapangan. Iya. Iya, mentalitas. Harry Iya, Winks, Harry iya, Winks. mereka punya pemain-pemain yang sangat, maksudnya Harry masih Winks anjing. Premier League, pernah main Premier League katanya ada Vardy, Winks, Iheanacho. Didi juga masih di situ, Iheanacho. Ada Nacho masih di masih di- ada James, ada si Justin juga Iya. di kanan. Justin Coach Kayak bagus, Justin. yang bagus kiper itu Matt Hermansen. Iya, Iya, Nah, bener. itu brace banget tuh pas lawan Arsenal kemarin waktu itu. Chelsea kalau ketemu tim yang kipernya jago kesusahan. Ya kayak Bournemouth. Ya makanya Chelsea harus, menurut gue Enzo Maresca, problem Enzo Maresca hari ini khususnya di Premier League ya, itu nggak bisa cetak gol menurut gue. Tapi dia lebih mirip sama Slot. Jadi dia lebih semacam, mungkin karena Italia kali ya, dia lebih memprioritaskan defense. Gitu. Jadi kalau lihat gol conceded-nya musuh create chance ke kita itu cukup rendah. Ngerti nggak? Tapi sisi lain kreativitas juga lumayan nurun nih. Khususnya pas nggak ada Enzo Fernandez, mainin Lavia sama Caicedo, Palmer yang jadi free roam yang sampai ke belakang-belakang. Ini yang membuat gebrakan di depannya jadi low. Iya. Ngerti nggak? Jadi kecil gitu loh. Dan nggak ada Sancho. Terlalu banyak mainin winger yang modelnya penetrasi gitu. Nah ini menurut gue ini problem kalau ketemu kayak Matt Hermansen. Tapi kalau kita anggaplah kita create chance 10, masuklah 2, masuklah 1 gitu loh. Kalau gitu create chance banyak menurut gue sih gitu. Tapi menurut gua nggak bakal semudah itu karena ini pertandingan melawan mantan pelatihnya kan. Pasti bakal ada dari pemain Leicester, begitu juga pelatihnya. Siapa pelatihnya yang dulu pelatihnya Forest? Enzo Mascara. Ini ya mukanya gini. Iya, Ya mukanya lesu. Aduh, Cooper. si Cooper, Steve Cooper. Steve Cooper, dia pasti Bukan kurang pergaulan, bukan. Cooper itu kurang ajar Le emang Le. Iya. Sama Cooper itu Steve brengsek emang. Dia- itu Coot bukan Cooper. Dia Oh, kode. abis ke Yang lu comeback ini. sama Nottingham Forest. Iya, Nottingham lagi bagus Iya. banget. Ke comeback Formnya. dia. Menit-menit akhir lagi. Iya. Ya menurut gua dia bakal ada point to prove lah, dan pasti Cooper juga bakal ada kayak wah ini dulu mantan pelatih di sini nih. Dan dia pasti bakal secara mentalitas bakal lebih pingin menang di situ dan main di kandang. Dan posisi juga Leicester di Bagus 15. 15 Kayak kan. Leicester sama ya 15 posisi. Sama MU berapa poin? 5 poin. Dia main di kandang pasti pingin dapat 3 poin sekarang. Jadi nggak ada easy games di Premier League, Ya jadi nggak ada. Betul. jadi menurut gua bisa Makanya jadi- tadi gue ngomong kita butuh konsistensi karena sebenarnya kita mampu. Hmm. Tinggal lo konsisten enough atau enggak untuk keep pressing, keep pushing dari menit 1 sampai menit 90. Khususnya nih gue mau point out sedikit. Khususnya Cole Palmer. Kalau Cole Palmer adalah the star. Dia bintang, dia pemain kunci. Tapi ada waktu dia di drop dong. Menit 70 dia nggak bisa create something.
Ngerti ya? Ada Joao Felix. Joao Felix ini lagi gila-gilaan. Iya. Di Portugal lagi bagus. Kalau main di Chelsea di tim B lagi bagus gitu loh. Gue kesian aja sama Felix ini sih lo. Palmer menurut gue menit 70, 75 nggak bisa create sesuatu. Cabut. Tarik. Nggak usah, nggak ada, no one is bigger than the club menurut gue. Yes. Tapi gue mau nanya. Kalau ini, who's the starting left winger? Left winger. Iya. Gitu. Ini Apakah waktunya kita manggil the Ukrainian Tiger? bisa karena lagi bagus juga. Lagi bagus Tapi juga. yang pasti menurut gue kalau Enzo Maresca waras, Madueke di drop. Jadi Neto di kanan. Itu kan. Neto Mudryk Oke. berarti. Neto Mudryk. Gini, intinya gini, Neto pasti main. Ya, Neto pasti main. Tapi kalau ada Madueke dia di kiri. Kalau nggak ada Madueke dia di kanan. Tapi nanti kalau Neto di kanan, kirinya kayaknya Mudryk atau Sancho. Mudryk. Sancho Iya. sih itu. Gue lebih suka Mudryk sih. Gue lebih suka Kemarin sih Sancho. beritanya Sancho. Apa? Yang bakal main Sancho. Ya udah balik Itu latihan. berita ke- salah. Source-nya Trust Me Bro kan. Iya kan? Enggak, itu gue yang nge-tweet. Lu move on apa sih sama Sancho? Tahu, Apa sih? benci banget Move on kayaknya. apa sih? Enggak kan. Kayak diapain Enggak, aja salah sama apa nih gitu. Sancho sama lu? Kan gue udah bilang berkali-kali, dia udah bagus kita obatin baik-baik gitu ya. Sekolahin biar bener, pas bener kok cabut. Iya. Kok pas Di bener Chelsea cabut. bagus. Bagus. Cabutnya dengan satu kalimat. Ya kan orang emosi kayak Kalimat apa? cuman thank you for Ya lah cuma main 3 tahun, 2-3 tahun ya udah lah. Ya udah. Staff Emang maunya siapa? Lu mau siapa? Ten Hag. Ya, Ten Hag aja dipecat kok. Ten Hag. Dan juga menurut gua masih belum convince sama back Chelsea dan forwardnya Leicester ini sangat bisa menghukum Iheanacho-nya, Vardy-nya. Tapi kalau kita ngeliat dari Iya. performance lawan Arsenal, Ah. menurut gua Colwill sama Fofana impresif. Ya, Dan secara tren, gue tahu mereka start shaky, mereka start dengan kualitas yang rendah. Tapi kalau lu ngeliat grafik, mereka tuh gini, Ya. grafik itu naik, membaik gitu. Ya pastilah kalau lu main lebih lama otomatis bakal lebih baik. Cuman kalau kalau lawan Arsenal kan pasti preparationnya bakal beda sama lawan Leicester. Lawan Leicester Chelsea bakal lebih terbuka, ruangnya bakal lebih main ini, dan Leicester bisa ngasih bola-bola behind the Iya, defendernya iya, di situ iya, ya. Di situ defender Chelsea juga harus waspada. Tapi winger mereka, salah satu winger andalan mereka dari Sporting, namanya Fatawi Sahaku, Ya, Abdul Fattah, cedera sekarang. Sama kan tapi dia ada Fakonda Bunate. Buonote, Buonote. ya kanan Buonote, kiri si yang bagus itu Mafdidi, Maaf, Iya, Stevie Mafdidi. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Jadi mudah-mudahan buat Chelsea, up to Chelsea. Mudah-mudahan kita mendapatkan 3 poin di tandang Leicester. Semoga kalah ya Allah, semoga. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Pertandingan yang menjadi salah satu pertandingan kunci di Big Four. Arsenal melawan The Mighty, the European Champion, harus ya. Nottingham harus ada Forest. itunya Ya iyalah. Forest. Nama European Champion kan? Betul. Iya benar, 2 UCL. 2 lagi. Dua, bukan Nggak satu cuma ya. Bukan satu ya? Dua. Dua ya? Ini ada tim yang satu aja susah gitu. The local club melawan European European Champion. Championship Club, ya kan? Nah ini kira-kira gimana? Kita langsung kasih waktu dan tempat untuk lawyer daripada Arsenal, Mr. Basya. Jadi kalau gua Ya. Nah. Jadi sekarang Rice, Saka, Odegaard dia nggak dipanggil international break. Menurut gua udah fully rested juga, jadi udah seharusnya. Tapi nggak dibully netizen ya, nggak kayak Messi Elgers ya? Oh enggak, beda. Aduh, sebentar. Terus? Dan terus kalau dari defender sih update-nya si Ben White dia akhirnya operasi, jadi harus absen 12 minggu. Jadi Ben White operasi Operasi out. kan. Jadi yang out siapa aja? White. Trossard ada knock tapi knocknya ringan. Ricky kalah. Iya, Calafiori kemungkinan udah bisa main. Terus Tierney sama Tomiyasu udah back to training. Terus siapa lagi? Udah saya itu doang. Martinelli, Saka fit. Fit, Martinelli Oke, fit, itu Havertz aja. fit. Havertz apa lagi pasti fit. Terus iya semua udah menurut gua udah ini sih, udah Berarti kalau kita ngomongin starting lineup yang lawan Chelsea itu kan hampir full squad ya. Nah itu main Hampir. semua tuh. ya main Kecuali White. kecuali White. Oh White ya, Timber yang main. Kecuali White sama Trossard. Mungkin. Oke. Trossard kan knock nih, cuman knocknya Ya. ini nggak tahu. Nah, ringan. Bagaimana nih bro, lu menghadapi The Mighty Nottingham yang memenangkan dia menang 2 UCL. bukan hanya 2 UCL. Dia menang 2 award di bulan November. Di bulan Oktober. Best coach Nuno Espirito Santo dan best goalkeeper Sels. Iya. Matt Sels. Tadi lu ngomong Hermansen, ini ada Sels. Sels. Sales tinggi loh. Yang itu waktu di Stamford Bridge terbang. Gila tuh orang. Menurut gua itu biasanya kutukan ya. Biasanya kalau habis menang Manager of the Month tuh biasanya setelah itu bisa kalah. Ya, Udah, Barcelona. Itu kalah. Hah? Udah kalah. Apaan sih? Nottingham Forest. Kok kalah? Udah kalah. Apaan? Menangnya kapan emang? Apa? Menangnya kapan Manager of the Month? Nottingham Forest udah kalah.
Iya udah kalah bener. Udah kalah kemarin. Udah. Jadi kutukannya udah terjadi. udah terjadi. Lawan Spurs gak sih? Kalau nggak Bukan salah lawan ya. Spurs, bukan lawan Spurs. Spurs kalah kan. Lawan Palace siapa gitu? Gue lihat dulu. Oh iya, ini Spurs kalah. Lawan siapa dia? Oh iya benar. Iya, Gua nanti pernah- udah- Enggak, maksud gue dapat Manager of the Month emang kapan? Udah lewat. Udah lewat ya. Udah kutukannya udah kena nih. Oh kalah sama Castle. Oh, Kalah sama sama Newcastle. Newcastle. Oh, Terus? jadi belum. Udah, terus? Jadi oke. Gimana? Malah emosi dong. Ya, tapi kalau gitu kita ngomong di aspek of the game aja ya. Jangan kutukan ya. Enggak, menurut gue lebih pede karena lawan Chelsea itu udah jadi gambaran bahwa Arsenal ke depannya harusnya dengan adanya Odegaard balik bermainnya juga lebih mengontrol, lebih kreatif, lebih mendominasi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya pasti duel-duel lah segala macam bakal tetap ada, itu nggak bisa terpisahkan dari Arteta. Tapi yang pingin gue lihat lawan Chelsea itu sebenarnya highlight gue adalah ketika Merino masuk. Merino tuh main seperti kayak di Sociedad, dimana kalau sebelum lawan Chelsea itu dia main agak sedikit deep, itu yang ngehambat progresnya dia ke depan gitu loh. Sedangkan lawan Chelsea dia bener-bener sering banget masuk ke kotak penaltinya Chelsea, terus dari belakang juga build up-nya juga. Ya lo enak berharap gitu. banyak dari Merino nih. Dari Merino nih- Mesiahnya Merino nih. Bukan Merino, bukan Sorry, Hah? Odegaard. bukan Messi, Oh, bukan Mesiahnya Messinya. Odegaard. Enggak, Tapi gua kan harapnya- dipuji-puji Merino. Bukan dengan perubahan sistem itu gue berharap Merino-nya yang di Sociedad itu udah bisa tune in, udah bisa Dan lo balik lagi artinya gitu. dalam bahasa gampangnya lo berharap peran Merino lumayan banyak Lumayan banyak di gitu. game ini. Dan jujur gue juga Nomor 6-nya Rice. Nah, gue belum bisa ngebaca nomor nama Rice apa Partey. Kemungkinan juga ada kemungkinan mungkin dengan White cedera, mungkin Timber bakal kiri juga. Kalau konteksnya kalau Calafiori belum main ya. Kalau Calafiori belum main mungkin bisa jadi Timber ke kiri, Partey di kanan lagi, terus siapa? Rice sama Merino dan Odegaard di tengah. Ada kemungkinan kalau depan ya Martinelli, Saka, Havertz itu pasti main. Pertanyaan gue tadi, Odegaard dianggap memberikan kreativitas, tapi Ya. apakah cukup untuk mengabrak-ngabrik kerajaan Istana Nottingham Si Cukup. Nuno yang Espirito bentengnya Roberto. sangat tinggi, pagarnya sangat sangat tinggi. Nggak bisa. Sangat cukup. Nottingham siapa yang udah Ini ngerasain siapa sih kalah? Nottingham ini Ada siapa? Gini, dua center Gini, backnya Mat. dua center back yang Mat, lagi rising Mat, banget. Odegaard Ini lawan Madrid. Chelsea kemana, Mat? Apaan sih, dia bagus lawan Chelsea. Kan asis. Dia Ya, asis asis doang. Ini bagus. Udah Permainannya nggak kelihatan, Udah Pak. li. Udah li nonton Liverpool doang li. Udah li. Maksud gua Udah. nggak kelihatan banget. Ya kan dia baru balik cedera. Ya, makanya itu. Ya sekarang dia udah rest 2 minggu. Iya, maksudnya kalau orang cedera itu Main butuh di waktu- Norway nggak main? Di Norway butuh waktu enggak 2 main. sampai 3 minggu. Harusnya baru dia main di biasa. Norway ya. Iya. nggak Dia main. main biar Terus dia- cedera lagi. Enggak, nanti dia bilang I need to listen to my body, I need to rest. Ya udah. Kemarin kalau nggak dapat menit, lihat Tom Haye waktu Iya. belum dapat Lo kan klub. menitnya Pas nggak- belum dapat klub. menitnya Iya. menitnya kan nggak harus di klub. Ada bisa ada close friendly match yang mungkin kita Oh, nggak jadi tahu. lo berasumsi ada close Ada friendly close sama friendly match ya? atau nggak bisa aja main tapi dengan intensitas yang tinggi di latihan juga udah termasuk minute games juga. Dan lawan Chelsea juga udah termasuk berarti lah. confirm Mesiahnya udah Mesiahnya udah Jadi jelas, besok iya. untuk pecinta Kenapa? hate watch, untuk yang nonton Kenapa Arsenal untuk harus hate watch, Mesiahnya? kita perhatikan Odegaard. Itu Iya. dia. Kan enggak, maksud gua Odegaard tuh bisa ngasih dimensi yang berbeda di tim kita Setuju sekarang, gue setuju. gitu Makanya loh. pertanyaan gue Jadi, bukan dia bisa nggak bisa, Bukan- apakah cukup menurut gua cukup karena untuk dengan kita adanya nanggepin Odegaard, defense Nottingham ini yang wow. cukup karena menurut gua ada Odegaard jadi bisa lebih ngebuka celah Nottingham tuh lebih banyak gitu loh, dibandingkan sebelumnya nggak ada. Dan bisa bermain bisa lebih free flow kanan kiri gitu. Ya, loh. ya, ya. Ya, udah pasti gue setuju. Hmm. Gue setuju. Tidak ada Mesiah, haram bol. Mhm. Dengan ada Mesiah, Tidak bola ada. mengalir lebih baik, ya kan? Banyak umpan-umpan yang harusnya biasanya nggak pernah dilakukan jadi dilakukan. Iya. Gue setuju kalau itu. Cuman gue ngerasa adanya Odegaard malah yang bisa ngekos Arsenal game ntar. Karena yang menang sama Nottingham adalah Newcastle United, terkenal haram bolnya. Ya. Yang dimana Arsenal ternyata kunci menangnya sama Newcastle adalah haram bol nih berarti kan. Oh enggak, kemarin lah Harambol kita kalah. Bener juga. Jadi kalau Arsenal iya. mau menang lawan Forest, Iya. Arsenal harus terinspirasi, mengambil inspirasi dari Newcastle. Iya. Yaitu Arsenal harus bermain haram bol. Haram bol. Nah. Enggak, gue bukan ngatain. Enggak Gua harus bukan main ngatain. Harambol. Enggak, justru kita terakhir menang lawan Newcastle itu bukan enggak terlalu emphasize Harambolnya. Justru lebih banyak main possessionnya, lebih banyak main Chelsea di kreativitasnya. Stamford Bridge nggak bisa menang lawan Forest. Ya, iya kan tiap game beda-beda. Dan gue ngerasa justru kita deh tanpa Odegaard bulan kemarin 4 match kita belum menang. Bener-bener nggak ada dia tuh se-influence itu karena approach-nya kita sengaja main lebih defensif. Karena sebenarnya kalau Arteta mau lebih berani juga bisa. Cuman Iya. karena nggak ada mungkin nggak mau ambil risk. Kalau Gabriel di game besok nggak nyundul, nggak ngegolin header, Gabriel out nggak? Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan macam apa itu? Kalau gua layout
Kalau enggak gunanya apa? Iya, kalau pertanyaan gue gitu ya. Gue jujur defense nggak bisa. dibanding Gabriel menurut gue yang harus out Saliba nih. Itu siapa Kiwi Rasa season ini nih seasonnya Gabriel dibanding Saliba. Ya mungkin ya terserah lu ya kalau Karena menurut Saliba nih diganti siapapun menurut gue masih worse karena yang nolongin Gabriel. Enggak, Season ini Salah. Saliba Salah. tanpa Gabriel ya. Salah. Serius. Gak gini. Salah. Enggak. Menonton dengan hate itu biasanya lebih fokus. Iya. Dia selalu nonton Arsenal dengan hate. Gue nonton dengan hate, gue nge-hate Gabriel. Iya kan? Jadi merhatiin banget kan. Perhatiin banget si Gabriel. Enggak. Gila jago banget li. Gue jelaskan. Jago banget li. Mentok li jagonya li. Saliba lebih parah, Rim. Saliba enggak li. Dengerin dulu, mentok. Rim. Gue dengerin ya. Gabriel memang lebih banyak momen yang ter-highlight musim ini karena banyak gol dari set piece dan lain-lain. Dan dia juga tipikal pemain lebih agresif, otomatis bakal lebih terlihat. Tapi Saliba itu justru sangat pivotal dari build up dari belakang, tenacity-nya, calmness-nya megang bola, drive-nya ketika dia dribbling ke depan ke tengah, Kartu merahnya. ngebuka ruang. Iya kan? Kartu merah is part of the game. Ingat quote-nya Justin Hubner. For the red card it's part of the game. Beda. Abis itu ada foto Sergio Ramos. Beda. Ya, itu red card pertamanya Saliba Lah seumur hidup Hapner dia. itu pertama itu di second yellow. Kedua tensi pertandingan sangat tinggi karena Indonesia butuh 3 poin malam itu ya kan. Ini Bournemouth masih 0-0. Ini Dan endingnya kalah. terus ini pertama kali seumur hidup dia red card. Berarti sini sudah keluar sisi zolimnya ini sudah ada. Iya, nah. Ya, Baru iya. muncul nih Ya, sisi ya, zolimnya. enggak, itu kan itu cuma Terbukti. itu kan apa decision yang lo harus quick decision, lo harus ngapain karena kalau nggak lo bisa 1v1 waktu itu Evan Nilsson. Ini lebih baik gol, tapi Saliba masih main. Siapa tahu menang. Ya, Itu insting sebuah back tuh harusnya lebih maju. lo bukan. Daripada 2-0 ya. Jadi footballing IQ ya. Iya. Masalahnya di footballing IQ. Iya kan mereka itu masih jauh di tengah. Ya mungkin dia mikirnya itu masih mungkin lu bisa dapat yellow card apa segala macam dan itu kan perlu dilakukan necessary. It's for the team, tapi ternyata ya red card. Dan menurut gue itu ya udah nggak relevan. Ya intinya buat fans Arsenal itu adalah part of the game. Ya, part of the Mereka game. nggak playing victim dari wasit. Iya. Bayangkan terjadi di Anda. Ya ada pasti Ah. bakal Iya. iya. Oh iya, Jauh 10 konten. Alhamdulillah. Oh, 2 minggu kontennya itu doang. Saya nggak pernah ya ngemarahin wasit gitu, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Tolol, wasit idiot, anjing dong wasit. Nah, ini kita juga kita akan terbang ke kota Southampton melihat Southampton yang akan menjamu sang sang pucuk klasemen Liverpool. Sebelumnya bentar, Pai tolong buatin sirup Pai. Kenapa? Hah? Manis, semanis Liverpool ya. Capek. Pai nggak mau ganti, Pai. Nggak mau ganti. Gini, di atas kertas lu ngerasa dipucuk, tapi sebenarnya lu terpaut 3 game. Kalau City menang dari Spurs lu kalah. Kalau Ya kan namanya There is always possibility in ya, football. makanya mau gue jelasin dulu. Iya kan? Terus, Lu belum tentu dipucuk. Betul. Lu bisa ke nomor 2. That's right, baby. Bagaimana lu menanggapi itu? Itu dia, baby. Tadi gue mau nanggapi omongannya Basya sebentar. Di Premier League itu nggak ada game yang mudah. Oh enggak, GD-nya gede banget sih. Walaupun sama poinnya. Bentar. Most likely dia terpucuk ya. Bagi Liverpool mudah, Mat. Sorry banget. Oh ini orang semoga Liverpool jadi gajah turun. Habis. Nggak orang. ada. Guys, tulis di kolom komen. Gue kepo banget. Menurut kalian, jujur ya. Sejauh ini Liverpool gajah apa bukan? Gajah. Tulis di kolom komen. Kalau Gajah mainnya monoton kayak Arsenal musim 2 musim lalu. Bagus di awal. Ini kita nggak main bagus tapi menang. Awalnya busuk, babak kedua bagus. Iya. Dan menang terus. Mainnya jelek pun menang gitu loh, Le. Kita butuh MU, Chelsea, Arsenal semua digabungin baru lawan Liverpool. Enggak. Kita serius ya. Lawan Southampton ya. Ini Kata gue gampang Liverpool lah. menang lah Premier League. Hah? Season ini kata gue Liverpool menang lah Premier League. Menang ya? Iya menang lah menurut gue. Menangis. Ya beneran. Menang. Menurut gue menang. Menang. Menang apa ini, Rim? Premier League Juara, menang. juara. Udah. Jangan gitu dong. Semua yang gue sebut biasanya salah. Oh gitu. Iya. Kurang ajar Semua yang gue emang. prediksi Enggak, biasanya Soton ini paling lemah amongst all promotion club. Dari 3 ya, Ipswich, Soton, Leicester. salah. Soton paling jelek. Bantai sama Ten Hag Heeh. 3-0. Kalau lu nggak perform di sana, we need to see Liverpool, the mighty Liverpool. Kita harus ngelihat Liverpool yang galak. Kita nggak mau ngelihat Liverpool yang duduk, membiarkan Soton megang bola. Enggak pernah galak, Le. Enggak, belakangan secara permainan. Galau. Di luar skor ya. Gini. Gak gini, kalau kita ngomong directnya, direct footballnya serem banget.
Dari kaki ke kaki langsung mau salah langsung kemana nggak tahu. Biasa Bisa aja langsung sih. ke gawang. Pasti Lawan Arsenal biasa aja sih. Ya, lu aja nggak pernah menang Nggak, lu lawan tapi Liverpool. tapi kita mau lihat ada pride di atas lapangan melawan Gini, Soton. Le. Iya kan? Oleh sayang gini ya. Coba. Jadi kenapa Liverpool itu menurunkan tempo? Ada dua hal. Apa? Pertama, kecuali kurangnya pemain udah. bukan. Lo bisa ngomong gitu kecuali udah 1000 kurangnya kali. pemain. Bukan. Kecuali pemain lo biar nggak cedera gitu. Ah, pokoknya udah itu. 1000 kali Itu pokoknya dibahas. nggak boleh jadi alasan. Ya berarti tinggal. Ayo. Ya Buruan, berarti apaan? berarti tinggal satu. Nah, yang terakhir ini lah yang tadi pertama udah disebutin sama King Karim. Yang satu bukan eranya Jurgen Klopp lagi. Bukan. Kita nggak butuh Jurgen Klopp lagi. Kita punya King of the King Arne. Yang terakhir le, minggu depan kita 2 pertandingan lawannya cukup berat. Siapa? Ada Real Madrid, King of Europe, sama ya ini sebenarnya tim kecil yang bagus karena uang minyak gitu kan. Siapa sih? Manchester City. 2 Oke. pertandingan ke depan. Oke. Makanya gue berharap banget Akan ada rotasi berarti. ya ada rotasi pasti. Gue berharap banget minimal kalau Liverpool membantai 3-0 lah. Jangan sampai lebih. Biar menjaga pemain dan kondisi pemain. Ya kan? Apa ini? Jadi 3-0 ini kayak apa ya? Kayaknya Kayak minum air gampang banget ya Arsenal tuh gak pernah segini loh, kayak ketemu tim lawan menang 3-0 gak pernah. Nggak, Kalau. Oke, berarti kita balik ya. Lo expect ada rotasi? Enggak ini benar. Siapa yang lo expect rotasi? Kemungkinan Szoboszlai bakal main, Curtis Jones dicadangin, Gravenberch. Oh, karena Curtis Jones malah opsi pertama. Yes. Oke. Gua malah setuju banget Curtis Jones sekarang dimainkan. Oke, Haters Liverpool nggak terima, ayo kita debat. Oke. Ya kan? Kita berantem. Haters Curtis Jones maksudnya. Nah, terus dari segi belakang Van Dijk kemarin sudah dipulangin lebih cepat. Terus ada Alisson yang sudah mulai latihan lagi. Ada pemain yang lebih bagus daripada Center back Garnacho, akan Chiesa. dirotasi? Apa? Center back akan dirotasi. Kemungkinan nggak tetap sama. Van Dijk Konate masih sama. Insecure juga Mungkin deh. berani masa Insecure juga. Robertson kemungkinan bakal diganti Ya, sama kalau Tsimikas. Tsimikas soalnya perform. Oke. Iya. Enggak, gue nanya center back nih, gue penasaran. Center back ini berarti 2 Van back Dijk tengah sama kan? Konate apakah akan dirotasi di antara mereka berdua? Nah ini gue masih bingung sih sebenarnya kayaknya tetap sama ya. Enggak, lu Tapi ngelihat sebagai fans Liverpool, lu ngelihat Arne berani enggak? Berani? Mainin Joe Gomez starting. Bukan gitu. Joe Gomez. Kuansa. Kwanza starting gitu. Kwanza. Berani Malah nggak? Joe Gomez dibanding Kwanza yang Arne lebih berani. Enggak, kemarin waktu dimainin berdua itu karena kita main di Carabao Cup. Enggak. Kalau di karena- Premier League tetap dua Enggak, itu lu ngelihat terus. berani enggak lawan Soton ngerotasi Van Dijk atau Dua-duanya. Konate? Enggak, ya enggak salah satu mungkin. Kalau nggak harus kalau dua-duanya. salah satu mungkin berani. mungkin Konate atau Konate. Konate, Van Dijk tetap bakal main karena dia kapten kan. Padahal bisa dilihat season ini seasonnya Konate loh. Iya, Ya, Konate, Konate tapi top. Konate itu prone. Iya. Kemungkinan tuh Konate prone. bakal Fokus. diganti Gomez atau Kwanza. Gomez. Kanannya itu udah dipastikan bukan Trent. Trent cedera. Bradley. Bradley. Oke. Bradley kemarin le. Trent cedera. Trent Cedera serius atau? bilangnya cedera. Main games anjing lawan Madrid apaan biar nggak main lawan Madrid. Tai juga. nggak main Iya, lawan bener Madrid. juga sih. Iya. Biar gak main lawan Madrid. Iya biar ya lu tren kan mau ke Madrid nih. Habis itu lu lawan Madrid. Gimana sih ini orang mainnya nanti langsung lawan Madrid? Nah, Iya. tapi pura-pura cedera biar Biar nggak main nggak lawan bisa Madrid. ngeliat. Nggak bisa ngeliat kualitas tren langsung di lapangan gitu. Mainnya waktu lawan Madrid. Malah dia pengennya tren main pas Oh, lawan Oh, Madrid. berarti Trent cedera disirahatin panjang. supaya Bukan. lawan Madrid bisa main. Cedera, Cedera, sayang. cedera apa namanya? Ringan. Cedera ringan, Ya, oh, iya, hamstring. iya, Iya, iya. Orang udah digas mulu gue Rim. Oh iya, salah gue. Nah itu leh. Jadi tadi kanannya udah pasti Bradley di Irlandia Utara leh, man of the match leh. Astagfirullahaladzim. Lawan apaan? Dimainkannya di Lawan midfielder. apaan? Lawan apa? Ayo, ayo. Gibraltar. Bang Bay. Kosovo, 1 gol ya. Siprus. Iya, lawan apa ini? Lawan apa? Pokoknya 1 gol dia man of the match, posisi midfielder. Pemain Dia Liverpool lawan itu apa? multifungsi. Lawan Jerman Armenia. Utara. Armenia, Apa ini Armenia. lawannya? Spanyol kalau nggak salah. Nggak. Ya, mungkin tuh. Kenapa, Pak? Lu kan jago. Mainnya Chelsea Gua kasih tau dari- sama Luxembourg sama Tebet gedean Tebet. Gua kasih tau sama lu. Iya udah gitu leh. Kisman dari situ. Kisman Chelsea. Griezmann bukan situ aja. Bukan gila. Enggak, kakeknya. Romania. Kakeknya. Mallnya Luxembourg sama Romania mutu. Mutu iya. Sponsor. Nah itu leh. Pokoknya Liverpool bakal berusaha semaksimal mungkin kalau mau bantai kalau ya 3-0 aja jangan lebih. Nanti bantai lawan Madrid. Tapi kalau ngerasa- di bawah 3-0 menurut gua berarti botak. Liverpool jelek. Ah, lu botak-botak. Enggak jujur ya. Gue mau nanya satu sama lu masih ngerasa fans Liverpool yang waras? Enggak, mau nanya aja. Waras lu tetap teman gue, enggak waras lu tetap teman gue mau tahu aja. Pertanyaan dirubah. Kapan lu nggak waras? Kapan Masih lu waras nggak ya? Kapan lu waras? Karena gue ada pertanyaan kunci. kapan lu waras? Gue ada pertanyaan kunci untuk membuktikan itu. Apa?
Lu Marcelo Salas-nya? Mahrez lah. Mahrez, oke. Iyalah. Gravenberch CDM terbaik di IPL apa bukan? Kalau terbaik enggak? Oh enggak. Siapa Nggak, sekarang oke. terbaik? Bang? Terbaik Ngomong kayak sekarang Saido, Gus McAllister. CDM anjing. Si dia enggak. Enggak. Emang orang harus kita pecahin si palai si isi. Kita mau jawab Ugarte. Sorry bos, ada Saido bos. Kayak Saido lah. Gak, gue ngetes Itu doang. Trap question sebenarnya. Gue mau ngetes Itu doang. sebenarnya pertanyaan yang memujatohkan, Tahu, tapi tahu. buat naikin diri sendiri. Iya. Ini loh Mat, sejak kapan gue nggak pernah ngomong realistis? Nggak pernah Mat, selalu realistis. Liverpool menang. Ya ini Lawan konten. Chelsea menang. Ini konten ditonton kebalik ya guys. Jadi apapun yang dikatakan sebaliknya. Terus, Ya itu saya itu gue harus akuin. jadi gampang lah ya Soton ya. Nggak, Harusnya ini agak terakhir. easy game buat Arni. Ramsdale akan menghalang Salah dan Capek. Mat Ramsdale sama Chesney aja bagus Chesney Mat. Emang saya seni jago. emang. Walaupun di Juve kurang. Kita langsung berangkat ke salah satu kota besar di Inggris, Manchester. Bukan. Oh, belum. Bukan. Ini Manchester kota, bukan kabupaten. Oke. Kita ke Manchester kota, Manchester City melawan. Kurang ajar The Manchester biggest- kabupaten. Lah, emang kabupaten? lu mah kabupaten, udahlah lu Lu cek lokasi Old Trafford di mana? Udah. Tolong. Pinggiran. Tolong. Orang pinggiran Manchester itu. Manchester City melawan Tottenham Hotspur. Salah satu ini big match ya. Game terbesar minggu ini. Bukan di Super Sunday, alhamdulillah akan main di malam minggu Minggu dini hari. Malam minggu. setengah 1 pagi Iya, ya, minggu pagi. Agak kurang ajar. Ya, kita akan live react ya guys. Oh, kita akan live react. Oh, nggak tahu ada posternya apa nggak. Pokoknya kita live react. City Ngomong Spurs. gini juga Nah. lagi. Gimana nih? Apakah City yang lagi yang lagi tercompang-camping selama ini? Berapa game dia in a row? 4 kan? Abis itu baru break kan? Belum ada menang kan? Dia 4 in a row, For loss. the row, yes. for the row ya. Dan ini Iya, game iya. kelimanya kan? Iya. Yang bisa jadi ini kekalahan juga. Kalah Tapi di empat sisi kali lain berturut-turut, Spurs juga nggak lagi bagus. kalau habis kalah sama Ipswich. Betul. Mungkin mulai dari Kalim gak ya sebagai punggawa Spurs, boleh? Insight-nya kayak apa? Ya, Lu pede nggak lawan City? Pep baru perpanjang kontrak ya. Iya. Oh iya bang. Iya. Itu yang harus kita bahas. Oh, itu dulu. Itu yang saya dulu. mau. Itu dulu. Itu yang saya mau. BTI setengah mati. BT itu yang saya mau. Kita butuh 10 tahun lagi ada Pep di Iya. Manchester City. Itu yang saya mau. Gila temenan sama orang-orang naga sakit nih. Agak berat ya ternyata ya. Lu terlalu takut sama Manchester Iya. City Pep Guardiola, Enggak bro. Lu juara normal aja nggak bisa. King aneh. Ya lo klub aja Amorim. 7 tahun cuma dapat sekali. Arteta 5 tahun 0. Justru itu yang saya Arteta mau. emang Arteta akan bego. membuktikan akan mengalahkan gurunya. Mat, udah kelar. Arteta udah kelar. 5 tahun tuh kadaluarsa, sorry. Nggak apa-apa. Udah nggak dianggap. Nggak apa-apa. Udah nggak Nggak dianggap. apa-apa. Jujur Nggak udah apa. udah Ya, nggak udah, masuk udah, ngobrolan udah. sama sekali. Udah. Udah. Menurut gua ya. Lu mau dulu lanjut Spurs. Nah gimana enggak? Kita bahas Pep dulu nih. Iya. Dia diperpanjang kontraknya 1 tahun, opsi 1 tahun lagi. Jadi total bisa 2 tahun. Mm-mm. Dan ini banyak yang ngobrol juga ngirim DM ke gue bilang, oh berarti City nggak kebukti 115 dong. Gue bilang enggak, karena pembuktiannya putusan pengadilannya belum ada, ngerti nggak? Tapi mungkin karena proses pengadilan ini masih bertahun-tahun, jadi Pep bilang ya gue nyantai dulu lah. Iya, masih Iya kan? aman nih gue. Karena Pep berapa kali ngomong kalau dia nggak mau ada di City jika City terbukti bersalah. Jadi selama proses pengadilannya belum selesai, dia mau lanjut kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga ya gimana? Lo bayangkan lo seorang Pep Guardiola, lo mau kemana? Pensiun. Udah. Lo masih lo belum terlalu tua. Negara yang paling hot dia bisa pegang, Iya. udah diambil Thomas Tuchel. Itu kurang ajar. Itu Gitu. juga bete di poin Iya itu. kan? BT-nya parah. Dia kalau Spanyol nggak bisa karena ada sentimen Katalunya. Katalan Katalan. gitu. Oh. Spanyol nggak bisa. Oh iya. Iya. Baru tahu nih gue. Bisa jadi juga lah, bisa jadi juga. Sentimen Katalan nih. Pep Iya, ini ada kan sentimen Katalan. Pep ini kan Ntar kita ngobrol kompetitor ya. Pep ini kan kompetitor ya. Terus dia ngelihat ada saingan baru Arne Slot di sini dan ada Amorim juga yang habis ngalahin dia. Menurut gua itu bisa jadi pemacu dia juga untuk panjang kontrak karena dia ngerasa Apa ngitung Amorim? bukan. Enggak, Enggak. Amorim Enggak, out of the maksud gua. question. Iya. Masa ngitung anggap Amorim? aja Arne Slot lah. Anggap aja Arne Slot Iya, tuh. iya, Ada, King, ada Arne. Enzo Maresca juga. Gua gitu. Enggak lah. anjing. Gue semuanya lah, maksud gue tuh 5 tim ini di luar Spurs menurut gue dengan manajer-manajer barunya bisa jadi juga ngebangkitin excitementnya dia gitu loh untuk oke gue nambah deh setahun gue mau Atau kalau kita balik logikanya, atau memang City belum dapat. penggantinya. Iya. Jadi Iya. City lagi sebingung itu musim depan gimana?
Iya, Jadi karena- dia go all out, dia keluarin semua peluru buat Pep. Oh ya, kamu ngerasa Ya, Abi mau ini- ke Madrid gitu loh. juga. Ini Ya? sebenarnya hampir sama kasusnya kayak Jurgen Klopp Le. Iya. Enggak bener. Nah, sebentar boleh direflek dikit. Soalnya Tapi waktu jangan itu ke Liverpoolnya ya, cuma Enggak, ya, ceritanya Kloppnya. aja. Dia sempat juga ada omong-omong mau keluar, tapi tambah lagi kontraknya Oh Nah, yang terakhir itu ya. terakhir. Iya. Nah itu sama dengan kayak Pep Guardiola, cuman bedanya Pep Guardiola ini sudah ada tanda-tanda. Nah kalau Klopp itu nggak ada tanda-tanda sebenarnya, cuman diperpanjangnya aja gitu Iya. kan. Cuman yang gua omongin adalah sebenarnya Pep Guardiola ini udah habis. Gue lumayan setuju. Udah habis Gue karena lumayan setuju. apa tantangan yang dia mau lakukan itu Iya. sudah terlaksana semua, treble, 4. terus 4 kali Forfeit. juara Hmm. di Premier League. Ini sudah waktunya Amorim gitu. Udah waktunya King Aneh gitu loh. Centurion jangan lupa 100 Ya, poin. Centurion. Hah? King Aneh, sudah waktunya King Aneh gitu loh. Ini gue, oh iya ini mirip-mirip kayak Sir Alex Ferguson sih menurut gue sih. Iya. Dua kali coba ditarik dia, 2 kali dia mau keluar dari United, cuman ditahan-tahan terus sama United ya. Karena bener nggak nemu penggantinya. Iya. Gue curiga gitu. Iya, soalnya kan tadinya next penggantinya kan paling mendekati adalah Ruben Amorim. Iya. Kalau menurut gua, dan gua lumayan yakin hal ini, monitoring Vincent Kompany. Mereka lagi monitoring Vincent Kompany banget. Dan Vincent masih baru banget di Munchen. Vincent baru banget di Munchen. At least 2 tahun lagi baru cabut gitu kan. Itu dia makanya, dan gua ngeliatnya Nah. kayaknya ini hal certain kalau misalnya karena Xabi Alonso menurut gua bakal Ke Madrid. Madrid. yang Ancelotti udah kemungkinan besar. nunjukin kalau ini udah akhir. Iya. Iya. Gila emang. Dan dia nggak mau go to toe with Real Madrid di pemilihan pelatih. Ya. Takut sampai apes nih gua nggak dapet dia nih Iya. ternyata nih. Akhirnya gue end up sama siapa? Ten Hag. Iya, itu kan yang ditakutkan kan? Iya dong. Botaknya ganti. Ditakutkan sama tim-tim lain. Iya nggak? Atau Graham Potter? Iya, Graham Potter. Iya, Botak. maksudnya, Atau kalau Botaknya kalau ganti. mentok-mentok Roy Hodgson masih belum ada kerjaan kok. Iya, itu berat nggak mungkin. Sumpah, Le. Nggak mungkin itu. Anak gua kalau lihat Roy Hudson pengen nangis loh. Emang kesian. Udah tua banget. Iya mukanya tuh kayak iya. kasihan makan permen, pengen Iya. gue rangkul ya sumpah. Iya, Le. kalau nggak Sam Allardyce masih ada. Ah, kayaknya. Sam belum kerja ya. Sam belum kerja. Nah, nunggu tapi kayaknya. kalau lu bilang udah habis, jangan pernah rights of Pep Iya. Guardiola. Apalagi kemarin habis kalah 4 kali, Li. Bujeng. Oh, Tapi ngamuk, leave football ngamuk. before Mat- football leaves you. Apa dia umurnya berapa? Dia Mat- umurnya Loh. udah 80, 70. Bukan masalah belum. umur, bukan Masih masalah berapa? umur. Dia itu di pucuk sepak bola itu sudah hampir 2 dekade. Nih enggak, gue mungkin bisa ngelihat dia musim ini nggak juara, gue mungkin bisa lihat. Tapi gue nggak. Tapi tahun depannya mungkin bisa bounce back lagi. Ya, Tapi gue ngeliat sih tahun ini memang off. Dia tipikal yang kayak gitu. Mat, Dia nggak- dikalahin sekali. nggak lihat Oh, sekarang. dendam. Kau coba bayang awal Pep Guardiola ngelatih Barcelona sama Manchester City akhir-akhir ini. Bukan masalah performanya. Paniknya dia tuh semakin nambah, Mat. Panik banget orangnya. Karena squad tuh. buildingnya jelek sebenarnya menurut gue. Ya, Salah satu problemnya. ya, itu kan karena City-nya kena. Was-was, Nah, karena cemas City-nya kan gitu loh. kena 115 kan. Makanya ini Iya. sebenarnya bisa dilihat juga. Nah dari Kalau- situnya akhirnya dia kayak kebingungan taktik apa yang harus mau gue lakuin. Bukan Nggak, masalah dia- taktik, dia tuh bukan kekurangan- masalah taktik, menurut bukan gua, masalah taktik. Pemain-pemain dia udah mulai banyak yang menurun dan dia memaksakan diri untuk gue mau mencoba ini. Dia kan adalah terkenal untuk gue ngebawa suatu hal baru Iya. di bola. Dan kayaknya belum nemu nih. Nah, kemarin dia hampir mau nyoba tuh, makanya kan 3 fullback loh bayangin. Iya. 3 fullback di satu starting. Oh, iya. Kalau It's a kalau big itu disrespect. enggak, kalau itu karena benchnya emang dia kan emang lagi banyak cedera gitu. Enggak kok, ada Akanji. Enggak, itu dia Ada nggak fit, Akanji. itu nggak 100% fit. Kan dia bilang di press conference, pemain gue ini banyak yang bener-bener nggak fit. Itu Yang- tuh buat terpaksa doang. Ibaratnya dia cuma kalau match fit itu cuma 60%, 70%. Bukan, cuman it's something that's pretty bold. If you're gonna use 3 fullback at your defense. Ya sekarang akhirnya tiba-tiba mainnya si Pusey itu kan. Ya karena saking nggak ada pemain yang bisa dimainin saat itu. Nah itu menurut gue tapi suatu hal yang Dan gue setuju sama Rudim, gue tambahin juga yang kedua. Dan menurut gue role Erling Haaland sebagai pure number 9 lumayan kurang sustainable kayaknya. ya. Nah ini omongannya ini Le pernah diomongin sama Micah Richard di Sky Sport. Dia ngomong kalau ada 3 hal yang menghambat City. Yang pertama adalah dari segi pemain, bener kata si Korim. Dia bilang Karim, kalau bukan Korim. oh ya Karim. Dia bilang masalah pemain sudah pada tua, ya kan. Terus yang kedua, taktik sudah dibaca lawan. Yang ketiga, Pep Guardiola kayak kebingungan gitu loh. Harus apa lagi yang dilakukan sama dia? I disagree with that. Enggak. I agree with this that. Enggak. I agree Pep with that. Guardiola. Pep Guardiola nggak kepusingan soal taktik. Dia Lah, kepusingan. Berarti lo gak setuju sama gue bilang Enggak peran setuju. Haaland
Pertama dia cuma punya satu striker. Dia kan Itu play pertama. enggak, dia main gitu kan karena dia play for their best gitu loh. Iya. Berarti problematikanya apa? Di squadnya kan, bukan Iya. bukan dia Sekarang kebingungan gini, taktik dia, ya. Pertama dia punya materinya Haaland doang. Itu yang pertama. Bahan bakunya cuma Haaland nih. Ya. Haaland cuma bisa dimasak pakai sistem yang sekarang. Iya. Oke. Ternyata masakan ini, resep ini itu nggak sustainable. Iya. Nangkap maksud gue? Dia Nangkap. nggak punya bahan baku lain untuk memasak hal yang lain. Nah, itu sekarang gini, lu kalau lihat dari lini per lini yang hilang tuh tiga key player dari defendingnya banyak banget yang nggak absen, Rodri-nya juga nggak ada, KDB juga belum, sekarang baru balik kemarin lawan Brighton, udah mulai rest juga. Menurut gua dengan balik KDB ini juga bisa jadi rahasia kuncinya si Haaland back to form lagi gitu loh. Dan kita udah approaching Januari juga. Kemarin ada rumor dia mau beli Zubimendi juga. Madrid Ada bos. rumor. Jadi Pep tuh nggak, menurut gua bakal dia ada gininya, tapi he will go back up there. naik Oke, ke atas. sekarang kita balik ke Gitu. matchnya lawan Spurs. Apakah ini akan menjadi hal yang gue rasa di babak pertama City bakal, kalau Spurs bisa capitalize sesuatu ya, dengan direct rock and rollnya mereka dan winger mereka yang pacey dan gelandang serang yang berani ngegas, ini mereka bisa create something di babak pertama. Menurut gua, karena Spurs ini trennya di babak kedua kendor. Dan di sisi lain City terbalik. City di babak, malah kalau kita ngomong di menit awal, di 10 menit awal nih kendor. Kalau Spurs bisa, dia bisa capitalize something gitu. Kayaknya Pep Guardiola lagi nge-challenge. Lagi nge-challenge. Coba yuk kita 10 menit pertama kita lihat lawan kalau bisa golin. Nah, kita mulai dari 1-0. Oh, mulai dari 1-0. Kita mulai dari 1-0. Bosan mulai dari 0-0. Bosen dia. Enggak, Iya. maksud gua kayak gini loh, Kovacic ini nggak bisa menggantikan perannya Rodri itu nggak bisa. Iya, tidak gitu. 100%. Nggak Tapi kalau lu Iya. lihat growth-nya Kovacic, Parah. jauh banget. Dibanding Kovacic di Iya. Chelsea. Jauh banget. Cuman Parah. harus Jauh nyari banget. peran pengganti Oh Rodri. iya, setuju gue itu. Iya. Setuju. Nggak, gue. sekarang Gua kalau problem- ngomong daging, Gila. Kalau muji diri sendiri begini, lo kalau misalnya ngelihat problemnya adalah creativity di saat di low block itu lumayan hilang. Iyalah. Itu hilang banget. Gak ada KDB apa lagi? Gak ada KDB itu apalagi. Yang kemarin mainin perannya adalah salahnya di Kovacic, bukan di Gundogan. Harusnya Gundogan, malah Gundogan yang dipaksa untuk masuk. Iya. Gundogan yang dipaksa untuk masuk. Kayak begitu terus. Itu yang menurut gua harusnya sekarang Tapi memang Gundogan tuh box player, Rim. Iya. emang Gundogan tuh ya. bukan kayak KDB yang main di luar, ngasih-ngasih umpan, gak kayak gitu deh. Cuman di saat lu kayak begitu, lu ngelihat Kovacic bener-bener clueless banget. Iya emang. Tidak Tapi seneng. Kovacic ditemenin sama center back gitu. Iya. Ditemenin Akanji, Dia ditemenin bener-bener Stones. bingung mau kemana, gue Iya. mau Dan- ngapain. nah, Gundogan ini gue juga bingung ya, dia maksudnya udah nggak bisa di level yang seharusnya, sekarang malah nge-hosting live juga kan. Hah? Gundo. Oh, Gundo. Sponsor me. Nah, kita balik lagi. Gue ingat waktu City lawan Real Madrid waktu di treble di semifinal. Itu dia main konsepnya rest defense, De Zerbi. Ya, Di mana mereka nggak main tinggi. Mereka main di belakang, mereka possess bola di belakang, mereka narik musuh, baru mereka melakukan transisi. Nangkap nggak? Tapi bukan defense ya, beda ya. Mereka possess, mereka pegang bolanya, tapi mereka nggak berusaha mendorong bola naik. Mereka nahan bolanya di belakang. Nah, kenapa ini nggak dilakuin di IPL? Karena mereka seneng banget dorong bolanya tinggi sampai Menurut atas. gue itu sakleknya Pep ya. Pep Itu tuh yang dia- menurut gue ngeganggu. Kalau dia main di IPL nih ya, dia mainin polanya dia yang waktu di lawan Madrid, dan kita nggak tahu juga, mungkin musuhnya nggak mau keluar juga, iya kan? Mungkin ceritanya lain karena Haaland itu di saat lo main transisi, wah Iya. hancur gila Haaland kalau main transisi gitu loh. Makanya itu sebenarnya kunci menjawab pertanyaan kenapa Pep kan kalau di Eropa sering kalah tapi di Liga tuh sering menang karena emang dia sesaklek itu kan. Baru ketika dia ngerubah lawan Madrid itu dapat resultnya. Tapi kalau ngomongin si Foden, kita harus ngomongin Foden juga. Ini Ya. pemain yang kemarin best player of the season musim Dia ini kehilangan form itu. kehilangan form banget. Hancur. Dan menurut gua seharusnya Pep bisa jadiin dia focal point juga karena dia punya shooting ability yang bagus, Yeah. driving the box juga bagus. Cuman memang karena nggak ada KDB sama Rodri, karena sebenarnya Foden ini kan udahlah, gue bisa bilang sampai detik ini dia tuh system player. Dia butuh orang yang bisa ngakomodir dia untuk ngedrive Ya untuk itu apa. bener Mat. Dia nggak bisa doing things on his own gitu loh. Ya tapi salah Gitu. satunya juga kesalahan dari City adalah menjual Alvarez.
Oh iya, itu juga. Ya itu. Haaland ketika nggak perform, Alvarez kebingungan. itu ngasih sesuatu yang lain loh. Maksudnya gini, Alvarez bukan hanya cadangan, tapi di saat dia masuk, dia memberikan dynamics. Dia bisa offer role yang beda daripada Iya, si Haaland gitu. Nah, ini yang gue bilang, di saat nggak ada Alvarez, dia nggak punya bahan baku lain. Dan harusnya di Dan sini bisa dia- jadi Foden seharusnya Foden bisa ngisi role itu. Tapi di season lalu Beda lah. itu seasonnya itu kuncinya Alvarez banget. Makanya kenapa sampai Alvarez starting di right mid. Alvarez maksudnya Gantiin starting- KDB kan? Iya, nggak cuma di striker doang. Karena itu emang di antara semua pemain Alvarez. The key pointnya dia kehilangan Alvarez dan nggak punya penggantinya. Mereka berharap dari Gundogan nggak bisa. Mereka berharap dari Savio sebenarnya sih. Dia kan pure winger. Iya, maksudnya- beda lah. Maksudnya dia mungkin ngeganti berharap karena udah nggak ada Fadonnya masuk. Alvarez, ada Savio tuh Savio bisa ngasih dimensi yang berbeda. Di Jadi ini. mainnya tuh bener kayak pure winger, Doku, Savio gitu. Ya, kita Mateus Nunes. kita lihatlah nanti apakah pertandingan ini berbuah sesuatu buat Pep atau enggak, karena kalau tidak ini 5 kali berturut-turut. Duh, harus pegangan nih. Ini bakal menjadi match yang seru. Ya, Ya, ini habis mungkin ini kalian penutupan. bukan fans City yang nonton, mungkin kalian bukan fans Spurs, tapi ini harus nonton karena kita melihat salah satu raja dalam sepak bola yang harus merubah dirinya di game itu. Kita langsung ke Udah. game terakhir, the real party. Enggak, tutup aja deh. Apa? Penutupan aja udah. Udah, Nggak usah. Malas. ngantuk. Iya, capek. Udah Ya nggak udah usah. Nah, oke, buat kalian semua. Ya, dia beneran. Emang pertandingan terakhir siapa deh? Party yang sebenarnya. Ini party yang sebenarnya adalah debut game Ruben Amorim Oh, bersama tim MU kecil itu. melawan Ipswich di kandang Ipswich. Tim yang terkenal rock and roll juga tuh Ipswich ya. Bagaimana Ruben Amorim datang ke IPL menanggapi ada tim kecil yang nggak tahu diri, ya kan? Kira-kira bagaimana tuh? Ini, gua ngasih kesempatan buat kalian dari sekarang. Minta maaf. Minta maaf Mas. Dari sekarang. Minta maaf dari sekarang. Kita semua, berarti gue termasuk. Iya, Hah? semua minta maaf dari sekarang. Kenapa? Yang udah ngatain tim gua, Hah? yang udah menghina tim gua, Hah? yang udah ngebantai tim gua, Hah? minta maaf dari sekarang. Kenapa? Udah selesai nih waktunya. Gua udah ngasih pur Oh. 11 tahun, 10 tahun lebih nih. Hmm. Gua ngepur lebay nih ngepurnya nih. Udah terlalu banyak. Awalnya ngepur abis itu menjadi ini hebat, Betul, beneran. abis itu menjadi karakter, abis itu jadi jati diri ya. Udah terlalu tolol kemarin. Iya. Sekarang lebih ya. Sekarang Lebih. ternyata kita udah ngundang Belzebub. Belzebub ya. Belzebub ini iblis. Oh iya. Iblis. The real devil. Oke. Gua udah ngasih. Iblis yang pangkatnya tinggi. Belzebub. Belzebub. Belzebub sudah datang. Oke. Kita akan mengacak-ngacak lagi. Jadi kalau yang kemarin kayak Ten Hag tuh iblis cuma cere ya. Iya, Cere. Lucifer. Itu itu Ifrit, masih itu Enggak, Ifrit. Lucifer jenderal. itu masih setan alas. Lucifer tuh SAF Ini- Lucifer Iya, ya. ini kelasnya setan alas. Gambarnya. Iya. Yang ini udah Belzebub. Belzebub. Oke. Kalau kemarin tuyul ya, tuyul. Apa? Kalau kemarin Tuyul, iya, tuyul. kelas tuyul, bener, tuyul. Iya. Kemarin masih kelas babi ngepet. Iya. Ini kita kebetulan makanya ini saran terakhir saya. Minta maaf daripada kita Oke. terpaksa. Oke apa? Nggak usah ngomong. Kamu minta maaf. Minta maaf dari sekarang. Ya. All will be forgiven. Or you will ask for apa sih sebutannya? You will ask for forgiveness. Oke. Ya, it's better that you ask for lupa. Speak English, speak Gua udah English. lupa. Ya, gua minta maaf ya karena minta besok maaf. gua bantai lagi lu Amorim. Gue minta maaf juga kalau gue nggak percaya sama apa yang lo katakan. Nggak percaya? Gue minta maaf. Nggak percaya? Gue juga nggak jujur. Jujur ya. Kan lo ceritain dulu teman-teman yang nonton bagaimana suasana di Carrington dengan Ruben Amorim. Gila. Siapa yang paling caper? Siapa yang paling caper? Ya udah dengan Ruben pastilah Amorim, Rashford ya? udah paling caper, udah paling caper Rashford. Udah tuh orang jadi prime Pele kalau ada pelatih baru udah. Luke Shaw. Oh, lu caper udah. Banget. Udah tiba-tiba bisa main lagi. Oh iya. Out of nowhere nih, Luke Shaw Malaysia nih main. Anjing. Gila tuh orang berdua. Out of nowhere main. Mason Mount sembuh. Mason Mount sembuh, ngegolin di training langsung. Anjing gue stres. Euro udah sembuh semua. Walah gak ada yang Jadi cedera apaan tuh kemarin? gue juga bingung. Udah semua sembuh nih sekarang. Penghambatan hak sebenarnya. Gila, semua.
Ini udah. Jadi ngambek kali tuh pemain-pemain. Iya, capek leh. Lo bakal Nggak ada tahu. beneran gila. Lo bakal benci banget sama Mason Mount sih. Kenapa? Bakal ngegolin terus, lo bakal benci Enggak. banget sih. Gila ini orang. Lo bakal benci banget. Mediocre. Untung gua nggak pernah sesombong Judas. ini ya. Oi. Ini menurut gua buat Ipswich. Nggak gini. Oke. Di luar sebelum lu pidato, kasih kita dulu gambaran sekiranya iya. skema permainan yang dimainin sama Amorim kayak apa, formasinya apa, dan siapa yang akan bermain Oke. dalam skema itu. Oh, gue juga. Iya lo kan. Oh iya benar. Masa gua yang klaim Iya, MU? Kan lu fans MU. Benar. Ya, kita kemungkinan besar pakai formasi dia udah pasti. 3-4-3. 3-4-2-1. Iya, Iya 3-4-3. Ah, terus. Saya nggak mau sama aja. Terus. Iya. Di formasi itu kalau untuk starting lineup saya jujur bingung karena apakah dia saklek dengan starting lineup yang nggak ikut 2 minggu international break atau dia mau ini nih yaudah deh yang international break. Oh lo jago, lo pasti starting. Ya udah nggak, kita ngomongin yang terbaik dulu, skuad terbaiknya sekarang. Skuad terbaik. Untuk skema 3-4-3 Amorim. 3-4-3. Center back udah pasti the one and only. Kiper Onana. Iya mau siapa? Altai ini sejago Altai ini siapa? Altai ini wala. Lo kiper kedua tuh kadang bagus, Kelleher tuh bagus. Enggak, Altai enggak. Iya Altai kadang enggak. kan. Nah, ini Nah, enggak. kalian harus kelas Casillas, iya. Nah, Pas terus? kita lawan Leicester kemarin nih, kalau misalnya kipernya Onana tuh, kalau nggak kipernya Tom Hinton mungkin there's a chance. Ini Altai. Dah kiper Onana, terus Iya udah pasti. 3 at the back siapa? 3 at the back. Oh, 3 back. Iya, sudah Iya kan pasti. 3-4-3. Oh. Just give me the light. Itu udah pasti. Delete ya. Iya, Lihat itu udah di pasti. tengah, lihat Enggak kanan. RCB. Iya, Oke. tengah. CCB siapa tengah? Hey, Siapa? the gondrong man. Siapa? The man dem. Gondrong siapa? Langsung. Oh, Yoro. Yoro. Ini Yoro. Serius? Langsung. Enggak, Yoro RCB dong. Enggak. Kan dia punya kemampuan dribble. Enggak. Ya udah deh. Percaya sama Yoro gua. CCB oke. Kalau nggak percaya sama gue udah susah. Nah, LCB Ya LCB kayaknya Luke Shaw deh feeling gue. Lah? Feeling gue Luke Shaw. Desandro? Debaca, Itu dia, gua Debuca, bilang, feeling gua. Debuca. Enggak, Luke Shaw dikasih posisi itu soalnya dari Oh. kemarin pas Ya kan training. Alessandro-nya kehargain enggak? Kayaknya bisa jadi. Cuman Luke Shaw juga comfortable di posisi itu. Oke. Luke Shaw juga comfortable. Luke Shaw LCB, Mm-mm. RWB siapa? RWB. Anthony. Harus winger ini. Wingernya banyak kan? Ya udah pasti the one and only Bismillah boy. Siapa? Mazraoui. Bisa deh main wingback. Apa? Main wingback bisa. Enggak tahu gue jujur enggak tahu. Lu nggak tahu juga? Iya, gue enggak tahu juga. Kenapa Kayaknya enggak Anthony. Amat? Apa? Amat dia lo. Amat kemarin internasional. Amat suruh defense mana bisa? Oh, iya. Enggak, mana Iya bagus sih, di defense-nya. emang Iya. iya. Ada Mazraoui, kita ada Asumsikan RWB Mazraoui, LWB udah pasti Alejandro. Garnacho jadi LWB. Garnacho jadi LWB kemungkinan besar. Oh gitu. Seru juga ya. Seru nih, ini pasti seru banget. Ini Dua apa pivot, ini? dua pivot. Apa Hah? ini? Dua pivot. Dua pivot pasti our Magnifico youngest player. Mainu kan cedera. Apa? Cedera kan? Udah sembuh. Oh, sembuh. Oke, Sama main. kan, hilang. Hilang. Ada tiba-tiba iya. Mainu dan terus? ditemanin sama pemain yang habis ngegolin di international break kemarin, Siapa? Ugarte. Bukan Casemiro. Apa? Bukan Casemiro. Apa? Ugarte ya. The best. Kita Nepotisme. ngomongin the best. Apa? Nepotisme. Kita ngomongin the best. Ini nepotisme Golin, kan? golin kemarin. Nepotisme kan? Uruguay kemarin golin. Lawannya siapa itu gua enggak tahu tuh. Casemiro kemarin baru ngepost loh, top training. Top training. Caper, Dia caper. enggak dari pinggir lapangannya top. Tapi semuanya muji. Iya, semuanya pasti. Oke, berarti dua pivot Mainu dan Ugarte. Iya. 3 di depan. Hey, Behind the striker siapa? Bruno. pasti Portugis. 1. Magnifico. Oke. Satu lagi. Nah, ini gue bingung. Jujur gue bingung. Disuruh main 3-4-3 bingung deh. Iya, kayaknya sih Mason Mount. Oh, Kayaknya mau. Mason Mount di kiri. Ya emang posisi dia. Iya, Dia di Chelsea Bruno- main di situ. Iya. Kalau enggak Zirkzee. Iya. Ya striker kita dari Starboy. Holion. Enggak lah. Rashford. Rashford lah. Apa Rashford? Starboy kita. Itu udah pasti. Kenapa enggak Rashford kiri? Apa? Rashford ke kiri. Rashford Kiri apa maksudnya? Disuruh balik, disuruh nyerang. Kiri tuh disuruh dia nggak main defense. winger kan? Oh iya. Disuruh benar. defense Main- Rashford. mainnya Iya, inside forward. beko. Enggak kan 3-4-3 kan? Iya, 3 sininya maksudnya. nggak ada Kan winger, ini begini, adanya begini, wingback. Begini nih, nih. Hah? Naik Begini. turun. Begini, pinjam tangannya di sini. Nih, Tolong. di sini nih. Tolong. Bukan di sini. Iya, Di sini. di sini. Nih. 3. 3. Maksudnya Ali di sini, maksudnya Ali tuh- ya, Oh, di belakang striker Rashford. Ah, Iya. Enggak begini Ini soalnya begini. Iya, Enggak, rapat. Tangannya teh di sini 3 buruan nih, di Enggak sini. di sini loh, di sininya. Iya. Di sininya maksudnya. Iya, inside forward yang kiri Nah, kan. begini sampai enggak kelihatan kamera percuma. Oh, kelihatan. Di sininya enggak di sini gini, di sini. Dia tahu Ya udah, di belakang striker sebelah kiri. Belakang striker sebelah kiri. Ini. Emang Rashford bagusan di kelebaran apa di dalam?
Dalam bisa, lebar. Ya itu maksudnya kiri situ. Enggak, Iya, gue iya. kalau ini sih kalau dia main di tengah tuh lebih bagus dari jadi inside forward menurut gue, karena dia bisa ngobok-ngobok tapi nggak terlalu mikirin defense karena udah ada LWB-nya. Jadi dia bisa lebih ngobok-ngobok dari kiri. Kalau di depan tuh dia terlalu limited, terlalu Iya, iya. terkunci, terlock di tengah gitu. Hoyland juga bisa. Enggak gini. Kalau lu punya squad enggak cuman 15, 16 gitu. Enak gitu. Sama kita. Iya. Ada yang menghina dulu siapa lagi? Enggak pernah. Yang hina skuad terbanyak di Chelsea. Tapi yang gue penasaran nih sebelum gue tutup, yang penasaran dari eranya Amorim adalah nasib-nasib para winger sebenarnya. Mana winger yang akhirnya nggak dapat tempat, mana winger yang akhirnya harus transformasi jadi wingback. Karena mereka dia nggak atau mana winger yang akhirnya bisa memainkan peran inside forward. Itu yang gue penasaran tuh. Tapi jujur, gue ngeliat Amorim, ternyata dia emang bocahnya saklek banget. Lumayan saklek. Dia mau tuh satu posisi itu bener-bener mentok. Lo tuh tugas lo gini sama gini doang. Dia muridnya siapa sih? Apa? Muridnya siapa? Iya, Jose. Aku tahu namanya. Jose Mourinho, baby. Itu dia. Jose Mourinho. Dia muridnya ini nih. Ada Ah. foto berdua nih. Ini foto berdua yang gue inginin. Ini foto berduanya. Oke. Kalau enggak, Enggak. Ali Guseset. Enggak, tiga depannya itu kenapa enggak Rashford, Garnacho sama Reinders? Dia itu Ryan. Enggak, siapa? Kanannya siapa? Fabio Ahmad. Capello. Bruno main di mana? Bruno tengah, di Tengah empat itu. pivot. Mana bisa? Oh, iya. Pivot ya masuk. Ya. Gak bisa. Nah itu guys. Jadi kita bakal ngelihat perdana game debut gamenya Ruben Amorim. Apa? Sepatah kata buat Boleh, Amorim. Boleh silakan. Iya. Tapi menurut gue di antara semua manajer MU post Fergie ya, even Van Gaal sama Mourinho tuh nggak segini nakutinnya gitu. Ya. Tapi Enggak, tapi waktu awal Ten Hag Enggak. kayak gini juga. enggak, beda. Sama Amorim ini gue ngelihat sama orang yang pertama komunikasinya benar. Oh iya bagus ya. Komunikasinya bagus. Punya karisma. Punya background juga Kita bisa asumsikan manajemennya bagus. Iya, dia punya background juga psikologi juga yang dia tahu di awal ini apa yang harus dilakuin Bentar. adalah. Graham Potter punya S2 Aduh. psikologi. Tapi kan dia nggak bisa ngomong. Dia kan nggak bisa komunikasi. Dia nggak Mat, bisa mat, komunikasi. sudah mat. Karena Portugal terus dibela. Karena Portugal, gue Eh. Inggris bos, nggak ada urusan dengan Portugal. Enggak kan pernah ke Portugal? Enggak, gue cuma bilang ini ada sedikit menakutkan ya. Oh dia pernah sekolah Portugal ya? Iya benar-benar. Udah kayak satunya Lo itu kota yang Belanda-Belanda. Di Portugal kota mana? Lisbon. Ya pantes. Bukan, enggak. Pasti pernah nonton Sporting. Pernah. Ya pantes. Iya. Mau sampai jeleknya apapun dibela. Oh, ini Amorim. Sejak kapan lu ngebelain MU Who is anjing? Amorim? Enggak. Kalau mainin peran gue. Enggak, maksudnya gini, gue ngeliat tuh dari interviewnya dia yang di Old Trafford tuh, yang 11 menit. Ya. Kan dia ditanya apa sih dia mau ngapain, dia apa yang bisa dia expect di minggu-minggu pertama. Pokoknya dia tuh jabarin bener-bener rapi apa yang dia mau. Background dia mendukung, dia tahu dia harus nguasain ruang ganti dulu, harus ngasih idea. Jadi mungkin gue ngeliat Amorim ini bisa jadi dua nih, bisa jadi lu kayak Enzo Maresca langsung naik ke atas, atau dia bakal ada trajektori turunnya dulu. Tapi dengan Kalau menurut gue turun dulu. Iya. Enggak. Karena Turun dulu, Enzo nggak Maresca akan itu lu nggak bisa lepasin perannya Poch. Iya, iya. Iya kan? Dia menjadi lemnya dulu, yang Iya. menjahit ruang ganti. Itu Iya. dulu proses itu dulu kan. Nah itu maksud gue karena apa dari wibawanya dia, psikologinya dia, gue ngerasa dia tuh bisa nge-guide ruang ganti itu, dan dia kan pasti bakal bongkar pasang Makanya squad itu yang juga. akan kita tonton bersama. Iya, dan dia kan bakal bongkar pasang squad juga, kayak Dan pemain-pemain yang lama bakal menurut gua, dibuang. Menurut gua Amorim wajar dijudge nanti di akhir musim. Iya, enggak dia. Nah, ini gue suka nih. Enggak dong. Enggak di akhir musim lah. Akhir musim lah. Musim depan. Enggak, akhir musim Tim kita ngeliat tim dulu aja tim sampai dengan mana. kondisi kayak gini. Hmm. Menurut gua enggak akan Tapi tepat. nggak bisa sih kayak gini, kayak apa Ole tahun lalu bilang pasti gelap dulu Liverpool. Buktinya enggak. Jadi memang kadang ekspektasi nggak Iya, sesuai dengan enggak realita. sesuai benar. Iya, emang ada yang dikasih kesenangan dulu bentar nih. Mulut Tiba-tiba deng akhir season drop pecat. Ya terlepas dari itu minggu depan lawan Arsenal udah pasti kalah, jadi ya. Ya kita lihat lah. peduli. Botak-botak ya. Gua enggak sabar. Nggak banget. sabar. Botak-botak. Nggak Deal enggak deh? sabar banget. Nggak, Gua deal. deal. Lo deal. Gua tidak akan Gua pernah deal. botak. Kamera ke Karim. Gua deal. Kasih tahu lo deal. Gua Gua nggak deal mau. botak-botak, Deal. Lontos, ETH, Mau Arne Slot gue pede banget. Deal. Enggak. Ayo. Mau Arsenal Gilbartar juga nggak bakal mau botak. Gua wakilin Arsenal. Ya, Ya, deal. lo wakilin. Ayo. Ayolah guys. Wakil Arsenal ayo. Gua nggak mau botak. Tim gue Dim. Udah. Ini udah habis. Oke guys, enjoy weekend. Kita ketemu di hari Senin, kita akan review semuanya, dan ada live reaction City lawan Spurs di, kalau gitu kita live reaction berarti setengah 12 malam di malam Minggu. Jam 12. Ya kan? Di Malam Minggu. iya kan gamenya 12. gamenya pagi. Oh, bentar gue cek Liverpool kapan ya? Gamenya pagi.
Jadi nanti kita tunggu poster aja Liverpool lah. hari Minggu. Jam 11 atau setengah 12 malam di hari Sabtu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Come on Reds.